Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita menyadari bersama bahwasannya nikmat hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Karena dengan nikmat inilah kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Manusia awalnya Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia, tetapi dalam perjalanan hidupnya, ketika dia tidak mendapatkan hidayah, ketika dia memilih jalan kesesatan, maka hilang kemuliaannya. Bahkan dia menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah, yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika hilang hidayah sama sekali dari dirinya, mereka itulah yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai orang-orang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua adalah al-musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah atau tidak mentauhidkan Allah dalam penyembahannya. Maka tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka jemaah sekalian, Allah menegaskan kepada kita orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tersebut, yang memilih jalan kesesatan, adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Dan mereka itulah kelak yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syirarin nas," beliau bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Merekalah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Sementara orang-orang yang beriman kepada Allah, semuanya telah Allah wafatkan.
Allah wafatkan di akhir zaman semua orang-orang beriman dengan angin segar yang berhembus dari arah Yaman, yang akan melewati semua orang-orang beriman dan mewafatkan mereka. Maka yang tersisa di muka bumi yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Mereka yang tidak mendapatkan hidayah sama sekali. Dan golongan yang kedua termasuk seburuk-buruknya manusia, kata Nabi SAW, alladzina yattakhiduna al-qubura masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dan yang lebih berbahaya lagi jemaah sekalian, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini, maka Allah telah memastikan tempat mereka di neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan ketika itu mereka berharap, andaikan mereka memiliki emas sepenuh bumi untuk menebus diri mereka dari api neraka. Mereka ingin keluar dari api neraka, walaupun harus membayar dengan emas sepenuh bumi. Tetapi Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi, walaupun mereka ingin menebus diri mereka dengan emas itu agar supaya dibebaskan dari api neraka. Tetapi Allah tidak akan menerimanya, dan Allah tidak butuh dengan emas mereka. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Bahkan jemaah sekalian, andai emas itu 2 kali lipat sekalipun, sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain, di surat Al-Maidah ayat ke-36, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang kafir, andai mereka memiliki semua kekayaan di muka bumi dan yang semisal dengan itu bersamanya, jadi 2 kali lipat kekayaan seluruh isi bumi, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum. Kemudian mereka ingin menebus diri mereka dengan kekayaan sepenuh isi bumi dan yang semisalnya, maka tidak akan diterima daripada mereka, dan mereka tidak akan mungkin dibebaskan dari api neraka di hari kiamat tersebut. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Inilah jemaah sekalian, penyesalan yang tiada lagi berarti. Mereka berharap andai mereka bisa menebus diri mereka agar keluar dari api neraka, walaupun dengan membayar dengan bayaran yang sangat besar, tetapi tidak akan diterima. Bahkan jemaah sekalian, lebih dahsyat lagi, seorang pendosa itu malah dia pingin orang-orang yang dia cintai, kalau perlu mereka dijadikan sebagai tebusan untuk menggantikan dia di neraka. Seorang ayah yang dulu sangat mencintai anaknya, tapi jemaah sekalian, ketika dia melihat neraka, kasih sayang itu telah hilang. Dia pingin anaknya kalau bisa menggantikan dia di neraka.
Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Mereka dibuat saling mengenal kembali, kata Allah. Maka seorang pendosa itu benar-benar ingin kalau saja dia bisa selamat dari azab di hari ini dengan menjadikan anaknya sebagai tebusannya. Anaknya dia pingin diazab saja supaya dia bisa bebas dari neraka. Yang dulu anaknya sangat dia sayangi, yang dulu dia berkorban, korban waktunya, korban tenaganya, bahkan dia siap berkorban jiwanya untuk kebahagiaan anaknya. Tapi ketika dia melihat neraka, maka hilang sudah kasih sayang. Yang dia pingin hanya satu, bisa selamat dari api neraka, walaupun anaknya dijadikan sebagai tumbal. Wa sahibatihi wa akhih, begitu pula istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, begitu pula kelompoknya, golongannya yang dulu membela dia ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan kalau perlu seluruh manusia di muka bumi ini, kalau bisa semuanya masuk neraka saja agar dia selamat. Inilah jemaah sekalian gambaran rasa takut ketika manusia yang telah ditetapkan masuk neraka, kemudian dia telah melihat neraka itu, terlebih lagi ketika dia telah masuk di dalamnya. Maka saat itulah kita baru menyadari betapa mahalnya nikmat hidayah. Jangan sampai terjadi seperti itu jamaah sekalian. Kita baru menyadari saat penyesalan itu sudah terlambat. Dan ketahuilah, para ulama salaf dahulu berkata, la adri ayya ni'mataini a'zam an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyah. Aku tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah kepada Islam sehingga aku meninggalkan kekafiran, ataukah Allah tidak menjadikan aku pengikut golongan Khawarij? Jemaah sekalian, di akhir masa sahabat, di awal masa tabi'in, baru ada satu golongan sesat, namanya Khawarij. Inilah golongan ahlul bid'ah pertama sekali, golongan yang merubah ajaran Nabi Muhammad SAW pertama sekali, golongan yang menambah-nambah di dalam agama. Ketika mereka muncul, para ulama salaf mengatakan, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah masuk Islam, atau Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut golongan sesat tersebut. Apa maksud ucapan ini jamaah sekalian? Artinya, keduanya ini, dua-duanya adalah nikmat yang besar. Nikmat kepada tauhid, nikmat hidayah kepada tauhid, meninggalkan kekafiran, dan nikmat hidayah kepada sunnah, tidak terjerumus di dalam bid'ah, tidak ikut-ikutan golongan yang menyimpang walaupun mereka masih muslim. Jadi itu juga dianggap nikmat yang sangat besar oleh para ulama salaf dahulu. Kenapa jemaah sekalian? Karena sebagaimana nikmat tauhid menyelamatkan dari api neraka, begitu pula nikmat sunnah menyelamatkan dari api neraka. Dan sebagaimana kesyirikan menjerumuskan ke neraka,
begitu pula perbuatan bid'ah di dalam agama, penyelisihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam manusia masuk neraka. Dari dalam hadis yang masyhur, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka sebagaimana syirik menjerumuskan manusia ke neraka, begitu pula penyelisihan terhadap sunnah Nabi SAW menjerumuskan manusia ke neraka. Karena Allah telah menetapkan jalan hidayah adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dalam surat An-Nur ayat ke-54, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka beliau ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah itu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menegaskan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa menaatiku, dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak menaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi, sebagaimana tauhid adalah kunci surga, begitu pula mengikuti sunnah adalah kunci surga. Dan ketahuilah jemaah sekalian, tauhid itu sendiri adalah sunnah yang paling agung, sunnah yang paling tinggi, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan menjauhi segala macam kesyirikan dan kekufuran. Maka nikmat terbesar dalam hidup kita diberikan hidayah kepada tauhid dan hidayah kepada sunnah. Jemaah sekalian, renungkanlah kehidupan Abu Thalib. Subhanallah, Abu Thalib, jasa-jasanya kepada Rasulullah SAW tidak mungkin kita tandingi. Begitu pula jasa-jasanya kepada Islam, mungkin sampai mati kita nggak bisa tandingi. Luar biasa jasa-jasanya Abu Thalib kepada Islam. Di masa Rasulullah SAW memulai dakwah, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib. Tolong suruh ponakanmu berhenti. Masa dia membodoh-bodohi kami? Maksudnya menganggap kami bodoh, dan nenek moyang kami dianggap bodoh. Perhatikan jemaah sekalian. Apakah Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang kafir, kalian bodoh? Tidak. Tapi beliau mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah. Tapi mengapa mereka mengatakan, dia menganggap kami bodoh, dia menganggap nenek moyang kami bodoh? Kenapa jemaah sekalian mereka mengatakan begitu? Karena mereka tahu arti la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bermakna menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan terbesar. Karena yang berhak disembah hanya Allah. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Sungguh bodoh menyembah yang rendah, menyembah yang kecil. Hanya Allah yang memberikan rezeki dan memberikan segala kenikmatan. Sungguh bodoh menyembah yang tidak bisa berikan apa-apa kepada kita. Tidak bisa memberi manfaat. Ketika kita tidak menyembahnya, juga tidak bisa membahayakan kita. Jadi, itulah pemahaman orang musyrik terhadap la ilaha illallah. Dan itulah sebabnya mengapa mereka marah besar. Jamaah sekalian, bukankah kita baca dalam sejarah Nabi SAW
beliau jauh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah orang yang paling mereka cintai, dan mereka menggelari beliau dengan Al-Amin, orang yang paling amanah, yang paling terpercaya. Kalau mereka ada perselisihan, mereka minta beliau menjadi hakim, karena yakin orang ini sangat jujur, orang ini adil. Pokoknya tidak ada manusia yang paling mereka cintai melebihi Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa? Ketika beliau mulai mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, ketika beliau mulai berdakwah, tiba-tiba beliau menjadi orang yang paling mereka benci, orang yang paling mereka musuhi. Mereka caci maki, mereka lempari dengan batu, lempari dengan kotoran. Ketika beliau sedang bersujud di depan Ka'bah, mereka lempari dengan kotoran. Dan sampai puncaknya mereka ingin membunuh beliau. Di malam beliau berhijrah, mereka sudah sepakat untuk membunuh beliau. Dan pada akhirnya Nabi SAW terusir dari kampung halaman. Jadi apa sebabnya jemaah sekalian? Kok tiba-tiba Nabi SAW menjadi orang yang paling mereka benci? Apakah karena mengajak mereka berakhlak mulia? Tentu bukan karena itu. Apakah karena mengajak mereka beriman Allah Sang Pencipta? Jawabannya juga bukan. Kenapa? Karena mereka sudah beriman Allah itu pencipta. Sebagaimana kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab, Allah. Jadi bukan karena itu beliau dimusuhi. Apakah karena mengajak mereka menyembah Allah? Jawabannya juga tidak. Bukan karena itu beliau dimusuhi, karena mereka sebenarnya masih menyembah Allah juga. Lalu kenapa jemaah sekalian beliau dimusuhi? Apakah karena mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah? Sudah setengah permusuhan mereka kalau sampai di situ. Apalagi yang membuat mereka lebih marah? Karena menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, mensyirik-syirikan, mengkufur-kufurkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Ini jemaah sekalian yang membuat mereka marah. Karena Nabi Muhammad SAW datang bukan saja mengajak menyembah hanya kepada Allah, tapi mengatakan salah, batil, kufur, syirik, sesat yang menyembah kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau orang yang menyembah kepada selain Allah dikatakan kafir, dikatakan salah, maka dia seperti musyrikin jahiliyah yang membenci Rasulullah SAW, yang memusuhi beliau. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita keberanian. Yang salah katakan salah, yang kufur katakan kufur, yang muslim katakan muslim, yang mukmin katakan mukmin. Tidak peduli seisi dunia membenci, tidak peduli mereka mau membunuh. Nabi SAW katakan yang syirik itu syirik, yang sesat itu sesat. Itu namanya seorang muslim, itulah namanya keberanian. Dan itu namanya moderat, pertengahan. Pertengahan itu bukan semuanya dibenarkan, netral, nggak ada yang disalahkan, bukan itu. Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Salah katakan salah, kufur katakan kufur, sesat katakan sesat. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW dibenci. Kurang apa akhlak beliau? Kurang apa kasih sayang beliau? Kurang apa sopannya tutur kata beliau? Tapi tetap saja dibenci. Karena berani mengatakan yang hak itu hak, yang salah itu salah. Nah jemaah sekalian, inilah yang membuat orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu marah. Datanglah mereka kepada Abu Thalib, minta Abu Thalib menghentikan ponakannya untuk berdakwah. Abu Thalib pun memanggil Rasulullah SAW, minta beliau berhenti berdakwah. Tapi Nabi SAW menampakkan kesungguhan, saya tidak akan berhenti dakwah. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Abu Thalib pun berjanji, saya pasti akan selalu membelamu.
Subhanallah, ini luar biasa Abu Thalib. Makanya ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy tidak terlalu berani menyakiti Nabi Muhammad SAW seperti yang diperlakukan kepada para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain betul-betul disiksa, dizolimi. Tapi kepada Nabi SAW mereka masih segan kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib pemimpin kaum. Luar biasa jemaah sekalian, jasa-jasa Abu Thalib. Dia korbankan segalanya untuk membela Rasulullah SAW. Tetapi sayangnya sampai akhir hayat Abu Thalib, Rasulullah SAW mendakwahinya dan dia tidak mau masuk Islam. Abu Thalib sudah memiliki dua yang dapat membantu dia untuk menjadi orang beriman. Pertama, dia punya ilmu. Artinya apa? Dia sudah tahu ini agama yang benar. Yang kedua, dia yakin. Karena ada juga orang sudah tahu tapi belum yakin. Abu Thalib sudah sampai pada tahap keyakinan. Inilah agama yang benar, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu yang tidak dia punya, yaitu ketundukan. Dia tidak mau masuk Islam. Sampai mati Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka jemaah sekalian, bandingkan dengan kita. Apa jasa kita kepada Islam? Apa jasa kita kepada Nabi Muhammad SAW? Dan Abu Thalib tentu menguasai bahasa Arab. Dia orang Arab. Dan orang Arab di zaman dulu itu umumnya memang pandai berbahasa Arab. Makanya ketika Al-Quran datang mereka takjub, mereka heran. Ini pasti bukan ucapan manusia. Dan Abu Thalib mengenal Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai dewasa sebagai orang yang paling jujur. Bersamaan dengan itu, dia tidak mau masuk Islam. Dia tidak mendapatkan hidayah. Begitu pula orang-orang musyrik Quraisy. Yang tidak sedikit dari mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Paman-pamannya, sepupu-sepupunya. Dan mereka mengenal beliau sejak kecil, nggak pernah berdusta. Bahkan jemaah sekalian, detik-detik beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, beliau masih menguji mereka. Wahai kaum, apakah kalian akan percaya kalau aku mengatakan di balik bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian? Dan zaman itu jemaah sekalian hampir mustahil terjadi. Kalau ada pasukan besar bergerak tanpa diketahui, kan zaman dulu orang lambat pergerakannya. Pasti ketahuan. Abraha sebelum datang ke Makkah, sebulan perjalanan orang-orang Arab sudah tahu. Ini ada pasukan besar menuju ke sini. Makanya mereka sudah mengungsi. Orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah sudah mengungsi semuanya. Karena Abraha mau menyerang. Jadi hampir mustahil kalau nggak ketahuan di zaman dulu. Ketika Nabi SAW mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku bilang di balik bukit ini ada pasukan besar yang siap menyerang kalian? Mereka katakan, kami yakin, kami percaya. Itu Nabi SAW menguji mereka. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu berimanlah kepadaku, ucapkan la ilaha illallah, sembahlah hanya kepada Allah, tinggalkan sesembahan kalian. Tiba-tiba mereka langsung membenci beliau. Jadi luar biasa mereka mengenal beliau. Masih keluarga beliau pula. Pengetahuan terhadap bahasa Arab luar biasa. Dan itulah sebabnya mereka benci kepada Nabi SAW ketika mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu arti la ilaha illallah. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu mereka tidak dapat hidayah. Bandingkan dengan kita. Mungkin kita di negeri yang sudah sangat jauh dengan negeri Rasulullah SAW. Kita hidup sangat jauh dari zaman beliau. Tidak pula terlalu paham bahasa beliau, bahasa Arab. Dan mungkin kebanyakan kita tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab dengan Rasulullah SAW. Dan tidak ada jasa-jasa kita yang berarti.
untuk beliau dan untuk Islam. Tapi bersamaan dengan itu, Allah memberikan hidayah kepada kita. Bukankah ini nikmat yang besar? Dan bandingkan pula dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab kota Madinah. Orang-orang Arab kota Madinah itu, Nabi SAW belum pernah datang berdakwah kepada mereka. Tapi justru mereka yang mendapatkan hidayah. Mereka mulai mengirim utusan, satu persatu masuk Islam. Sampai dikatakan, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, tidak ada satupun rumah kecuali sudah ada minimal satu orang muslim. Itu sebelum beliau berdakwah di kota Madinah. Begitulah hidayah Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang lebih mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling jujur, malah yang paling menentang. Kemudian jemaah sekalian, orang-orang Yahudi, kenapa mereka sudah ngumpul di kota Madinah dan di sekitarnya? Karena mereka baca dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, akan datang Nabi akhir zaman, dan dia akan datang berhijrah ke Madinah dan sekitarnya. Maka mereka pun sudah menunggu beliau di sana. Dan seringkali mereka mengancam orang-orang Arab di kota Madinah. Kalau berperang dengan orang-orang Arab, mereka suka mengancam, tunggulah kalian sampai datang Nabi akhir zaman, dan kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut, dan kalian pasti kalah. Karena tercatat dalam kitab-kitab terdahulu, Nabi itu akan selalu ditolong oleh Allah. Pengikut-pengikutnya pun akan selalu ditolong oleh Allah. Maka orang Yahudi yakin, kalau datang nanti Nabi akhir zaman, kalian pasti kami kalahkan. Subhanallah jemaah sekalian, ketika datang Nabi tersebut, sampai beliau ke kota Madinah, mereka mengatakan, bukan dia yang kami tunggu. Padahal kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau. Inilah Nabi yang selama ini mereka sebut-sebut, yang mereka tunggu-tunggu, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Justru yang mengancam ini orang-orang Yahudi tidak mendapatkan hidayah, tapi yang diancam orang-orang Arab di kota Madinah malah yang mendapatkan hidayah. Subhanallah jemaah sekalian. Bukankah hidayah itu begitu mahal? Allah tidak berikan kepada siapa yang kita sukai, tapi Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Nabi SAW sempat terpukul, sangat sedih karena Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Maka sampai-sampai beliau minta izin kepada Allah, atau sudah punya tekad kuat untuk memohonkan ampun bagi Abu Thalib. Saking sedihnya Nabi SAW. Tetapi apa yang terjadi? Allah langsung turunkan ayat melarang beliau. Surat At-Taubah ayat 113. Allah menegaskan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun kerabat-kerabat mereka yang terdekat. Kemudian Allah turunkan lagi ayat khusus mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak terlalu bersedih karena Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah Azza wa Jalla menegaskan, innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Subhanallah jemaah sekalian, yang mendakwahi Abu Thalib adalah dai terbaik, ustaz terbaik, yang paling berilmu, yang paling fasih ucapannya. Tetapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Sementara yang berdakwah kepada kita tentu bukan seorang nabi, bukan orang yang paling berilmu, mungkin biasa-biasa saja, tapi Allah yang maha penyayang memberikan hidayah kepada kita. Kemudian Allah tegaskan,
Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tidak mengikuti kehendak Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini pun ada pelajaran penting bagi kita, bahwa Nabi kita yang mulia SAW adalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun. Tidak bisa mengatur Allah sedikit pun. Beliau ingin pamannya dapatkan hidayah, tapi Allah tidak ingin. Maka tidak mungkin mendapatkan hidayah. Sebaliknya jemaah sekalian, ada beberapa orang-orang kafir yang terlibat dalam perang Uhud, yang menyakiti kaum musyrikin, kaum muslimin, sampai kurang lebih 70 orang kaum muslimin yang wafat, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, yang pernah dilaknat, didoakan jelek oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka mendapatkan hidayah. Ternyata mereka yang malah mendapatkan hidayah. Jadi Nabi SAW hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak boleh kita bergantung hati kepada beliau. Tidak boleh kita berdoa kepada beliau. Beliau tidak akan bisa mengabulkannya. Dan beliau juga tidak pernah mengajarkan berdoa kepada beliau, nanti dia teruskan kepada Allah. Tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita cara berdoa seperti itu. Berdoalah hanya kepada Allah. Nabi kita yang mulia SAW hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Walaupun tentunya kita harus muliakan beliau, mencintai beliau melebihi seluruh makhluk, karena beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting kita ittiba kepada beliau. Kemudian Allah menegaskan di akhir ayat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi nggak boleh kita bertanya, kenapa sih dia nggak dapat hidayah? Maksudnya kita memprotes begitu, nggak boleh. Allah lebih tahu daripada kita siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, bersyukurlah atas nikmat hidayah yang sangat besar ini, yang tidak Allah berikan kepada seorang pun. Allah hanya berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, apakah hidayah ini akan terus bertahan dalam diri kita, tidak dicabut oleh Allah Azza wa Jalla? Karena faktanya sejak zaman Nabi SAW sudah ada orang yang mendapatkan hidayah kemudian dicabut lagi, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Di zaman Nabi SAW, seperti suaminya Ummu Habibah, menantunya Abu Sufyan, sudah dapat hidayah, termasuk yang pertama masuk Islam, kemudian berhijrah ke negeri Habasyah, berhijrah untuk menyelamatkan agama. Karena di kota Makkah mereka sudah tidak bisa mengamalkan agama, maka berhijrahlah ke Habasyah. Karena ketika itu belum ada negeri Islam, belum ada kota Madinah sebagai negeri Islam, maka sahabat pertama sekali berhijrah ke negeri Habasyah. Ternyata sampai di sana dia malah murtad, keluar dari Islam dan masuk Kristen, dan mati sampai mati murtad. Jadi jemaah sekalian, masalahnya kita tidak bisa menjamin apakah hidayah yang Allah berikan kepada kita tidak akan Allah cabut. Karena yang menentukan kita selamat atau tidak adalah akhir hayat kita. Apakah masih berada dalam hidayah atau sudah keluar dari hidayah? Yang menentukan adalah akhir hayat kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Inilah yang harus kita khawatirkan. Bagaimana akhir hayat kita? Bagaimana besok hari? Apakah kita masih berada di atas hidayah atau telah menyimpang dari jalan yang lurus? Oleh karena itu jemaah sekalian, agar hidayah ini tetap terjaga, kita tidak menyimpang, agar Allah tidak cabut nikmat hidayah ini, maka inilah yang akan kita bahas, 10 kunci mempertahankan hidayah. 10 kunci utama dalam mempertahankan hidayah.
Yang pertama adalah al-ikhlas. Inilah kunci pertama dan paling utama untuk mempertahankan hidayah dalam diri kita. Hendaklah kita senantiasa ikhlas. Apa itu ikhlas, jemaah sekalian? Ikhlas maknanya dalam syariat adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan melakukannya hanya karena Allah. Jadi ikhlas itu dalam syariat maknanya sama dengan tauhid. Sama dengan tauhid. Ini makna ikhlas secara hakiki. Kecuali kalau ikhlas itu disebutkan bersama dengan tauhid, maka maknanya menjadi beda. Tauhid menjadi pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan menjauhi syirik besar. Sedangkan ikhlas beribadah semata-mata karena Allah, diniatkan karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena ingin pujian. Yang dijauhi adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini kalau disebutkan bersamaan tauhid dan ikhlas, maknanya menjadi beda. Tapi kalau disebutkan terpisah, tauhid saja atau ikhlas saja mencakup dua-duanya. Sama dengan iman dan Islam. Iman dan Islam kalau disebutkan bersamaan, maknanya menjadi beda. Iman adalah amalan batin, keyakinan-keyakinan hati, sedangkan Islam adalah amalan zahir, amalan anggota tubuh. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, iman saja atau Islam saja, maka mencakup kedua-duanya. Jadi kalau kita katakan dia orang beriman, berarti dia punya amalan batin, punya amalan zahir. Begitu pula kalau kita katakan dia adalah orang muslim, berarti dia juga orang beriman, punya amalan batin, punya amalan zahir. Sama juga dengan qada dan qadar, dan banyak babnya. Ingat saja kaidah, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada kata-kata dalam syariat, kalau dia disebutkan bersama, kalau mereka berdua berjumpa, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berjumpa. Ingat kaidah ini. Tapi enggak mirip dengan keluarga atau bahkan suami istri. Kalau ketemu, berpisah. Kalau berpisah, bertemu. Kalau ketemu, berpisah. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri. Kalau berpisah, bertemu. Saling menghubungi lewat HP. Ya. Hampir mirip lah. Jadi, ini makna tauhid dan ikhlas. Maka ikhlas yang dimaksudkan di sini adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan melakukan ibadah itu hanya karena Allah semata-mata, dan menjauhi dosa syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, riya. Ketahuilah jemaah sekalian, ini kunci utama mempertahankan hidayah. Bahkan setan mengakui dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang ikhlas, karena setan mengetahui Allah akan melindungi dan menolong orang yang ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sumpah setan di surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan bersumpah, demi kemuliaanmu wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Subhanallah. Setan pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas, karena Allah melindungi mereka. Dan lihatlah bagaimana godaan dahsyat mengancam Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda untuk melakukan hubungan terlarang,
oleh seorang wanita, dan wanita ini bukan wanita sembarangan, wanita cantik jelita, wanita yang punya kedudukan, dan wanita itu yang mengajak. Bukan hanya mengajak, dia pun memaksa dan mengancam. Pintu-pintu sudah dia kunci semuanya, jendela-jendela juga. Tidak ada lagi di ruangan itu kecuali mereka berdua. Nabi Yusuf alaihissalam dijebak dalam ruangan tersebut. Bukan beliau sengaja masuk ke situ, tidak. Beliau dijebak oleh wanita itu. Sampai jemaah sekalian, pada tingkatan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah sebutkan di surat Yusuf ayat ke-24. Wanita itu telah berkeinginan kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Nabi Yusuf alaihissalam manusia biasa, dan beliau laki-laki normal, bukan LGBT. Anak muda yang syahwatnya lagi bergejolak, nggak ada istri. Sampai kata Allah, beliau pun sudah berkeinginan. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Hampir saja beliau terjerumus kalaulah beliau tidak melihat tanda dari Rabb-Nya. Allah berikan pertolongan. Di saat-saat genting seperti itu, Allah berikan pertolongan. Maka selamatlah beliau. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat, apa sebab keselamatan beliau. Kata Allah, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan keji tersebut, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Inilah jemaah sekalian, kunci utama mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Senantiasa memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, menjauhi dosa syirik besar, dan meniatkan semata-mata ibadah kita ini karena Allah, dan menjauhi syirik kecil, yaitu riya, menginginkan pujian orang. Maka inilah kunci utama untuk istiqamah dalam hidayah. Karena kita bisa istiqamah kan kalau Allah menolong kita. Maka inilah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah. Melakukan kewajiban terbesar dalam hidup kita, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa kesyirikan. Kemudian yang kedua, agar kita tetap bertahan di atas hidayah, istiqamah sampai kematian menjemput kita, adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah menetapkan, dengan mengamalkan dan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita cinta dan ampunannya. Surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Bukan hanya cinta Allah, tapi dosa-dosa kita pun diampuni. Dan jemaah sekalian, apa yang akan kita dapatkan kalau Allah sudah mencintai kita? Maka dalam hadis qudsi diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, artinya orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah akan membela dia. Kemudian perhatikanlah lanjutan hadis. Allah menyebutkan dua jalan menggapai cinta Allah. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya.
Kemudian yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun semakin mencintainya. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, orang yang dicintai oleh Allah ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Tingkatan yang kedua, yang mengamalkan yang wajib saja. Kalau yang wajib saja tidak diamalkan, maka dia bukan termasuk orang yang Allah cintai lagi. Kemudian jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan hadis, anugerah yang Allah akan berikan kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah, kata para ulama, Allah akan menjaga, melindungi pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya dari perbuatan dosa. Jadi Allah jadikan orang itu istiqamah karena dia sudah dicintai oleh Allah. Kemudian di akhir hadis kata Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadi jemaah sekalian, inilah yang akan kita dapatkan kalau Allah telah mencintai kita. Maka jalan untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengamalkan yang wajib dan yang sunnah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kunci mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan manhajus salaf agar kita tidak tersesat, agar kita terus-menerus mendapatkan hidayah. Maka dalam memahami Islam, dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lain agar kita tidak tersesat kecuali mengikuti jalan generasi salaf. Siapa itu generasi salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan dua generasi berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena Nabi SAW telah memberikan rekomendasi khusus dalam hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka lagi. Tiga generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf. Terutama tentunya para sahabat, dan yang lebih utama lagi al-muhajirin wal ansar. Allah telah menetapkan keridhaan untuk mereka dan yang mengikuti jalan mereka. Artinya kalau kita tidak mengikuti jalan mereka, kita tidak akan mendapatkan keridhaan. Surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin dan al-ansar, sahabat-sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, ada dua golongan yang Allah ridhoi. Ada dua golongan yang Allah ridhoi dan Allah sudah siapkan untuk mereka surga. Yang pertama adalah al-muhajirin wal ansar.
sahabat-sahabat terbaik, orang-orang yang pertama masuk Islam, murid-murid didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Muhajirin wal Ansar. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua siapa? Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini masih berlaku terus sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka. Tapi perhatikan ayat ini jemaah sekalian, bukan asal mengikuti mereka, namun biihsan, dengan baik. Maka mereka pun akan mendapatkan ridho Allah, dan Allah siapkan surga untuk mereka. Jadi inilah jalan keselamatan, mengikuti generasi salaf. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk sebab penyimpangan terbesar, banyak orang yang sebenarnya punya semangat beragama, punya semangat ibadah, punya semangat memperjuangkan Islam, tapi kemudian tersesat. Kenapa? Asal dia baca ayat, dia tafsirkan sendiri. Asal dia dapat hadis, dia pahami sendiri. Dia tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Dan ini sebab terbesar, di antara sebab terbesar manusia tersesat. Dan inilah sebab terbesar mengapa Khawarij muncul pertama sekali. Begitu pula golongan-golongan sesat berikutnya. Karena mereka pahami sendiri. Jemaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis dan kisah tentang Khawarij, terutama generasi pertama, kita pasti berdecak kagum. Karena mereka itu subhanallah ahli ibadah dan para penghafal Al-Quran. Juga ada para penghafal hadis di antara mereka. Betapa hebatnya ibadah mereka, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ini mereka belum muncul mereka ketika itu, tapi Nabi SAW sudah mengingatkan kepada para sahabat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in. Bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Subhanallah. Ini sahabat didikan Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam membaca dan menghafal Al-Quran bisa dikalahkan oleh Khawarij. Laisa salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wa laisa siyamukum ila siyamihim bisyai'. Dan puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jemaah sekalian, maksudnya ini adalah dari segi kuantitas. Khawarij bisa mengalahkan sahabat. Sahabat hebat sekali ibadahnya. Dari segi kuantitas juga sangat banyak. Tapi ternyata bisa dikalahkan Khawarij. Adapun dari segi kualitas, nggak mungkin mengalahkan sahabat. Nggak mungkin. Karena kualitas itu jemaah sekalian tidak melihat pada jumlah saja, tapi melihat kepada amalan hati. Jadi betapa hebatnya Khawarij bisa mengalahkan sahabat dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas nggak ada apa-apanya mereka. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Namun kita bisa petik pelajaran di sini, walaupun ibadah mereka begitu hebat, tapi jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda tentang mereka. Dan ini juga sebuah hadis yang harusnya kita renungkan betapa besarnya hidayah sunnah. Nabi SAW bersabda tentang Khawarij yang ahli ibadah ini, takut sekali berbuat maksiat. Makanya mereka mengatakan orang berbuat maksiat itu kafir. Itu pendapat Khawarij. Pelaku maksiat adalah kafir karena saking takutnya dia berbuat dosa. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Itulah sebabnya tadi kita nukilkan ucapan salaf, saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar, Allah berikan aku hidayah kepada Islam atau hidayah kepada sunnah sehingga selamat dari golongan Khawarij. Karena masa itu baru ada satu golongan sesat, Khawarij. Karena Nabi SAW mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka, ahli ibadah jemaah sekalian. Ini pentingnya mendapatkan hidayah kepada sunnah. Mereka muslim, ahli ibadah bahkan.
Makanya ini pelajaran bagi kita. Jangan hari ini kita melihat orang yang Masya Allah ahli ibadah, hafal Quran, berarti yang dia sampaikan benar. Belum tentu. Kenapa Khawarij tersesat? Karena mereka membaca Al-Quran dan mereka pahami sendiri, mereka tafsirkan sendiri, mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Begitu pula hari ini. Jangan kita terpukau lihat orang Masya Allah hafalannya kuat, hafalan Qurannya, hafalan hadisnya. Lihat dulu pemahamannya bagaimana. Apakah dia memahami seperti pemahaman sahabat? Maka itulah hidayah, itulah sunnah. Kalau dia memahami sendiri, tidak mengikuti pemahaman sahabat, atau yang dia ikuti adalah golongan-golongan yang menyimpang, itu adalah kesesatan. Jadi jemaah sekalian, ini kunci utama agar kita mendapatkan hidayah. Selalu merujuk kepada generasi salaf. Karena kalau dalam agama ini, kita beda paham dengan salaf, dua kemungkinan. Kita yang salah atau mereka yang salah. Kan nggak mungkin mereka salah lalu kita yang benar. Nggak mungkin. Mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Al-Quran dan Al-Hadis datang dengan bahasa mereka. Dan kejadian-kejadian yang menyebabkan turun Al-Quran dan muncul hadis terjadi di masa mereka. Jadi mereka pasti lebih tahu daripada kita tentang agama Islam ini. Maka tidak boleh kita menyelisihi mereka. Makanya jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, di dalam sebuah permasalahan, apabila sahabat Nabi Muhammad SAW sudah sepakat, maka aku ambil kesepakatan mereka. Tapi kalau mereka berbeda pendapat, dan sahabat itu tidak berbeda pendapat kecuali dalam masalah-masalah fikih, adapun dalam masalah akidah, pada umumnya mayoritasnya mereka tidak berbeda pendapat. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi secara umum dan secara asal mereka tidak berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat hanya dalam masalah-masalah fikih. Sama dengan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Secara umum, secara asal, mereka tidak berbeda pendapat dalam akidah dan manhaj. Tapi dalam masalah fikih, banyak sekali perbedaan pendapat mereka. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat sudah sepakat, maka aku ikuti kesepakatan mereka. Tapi kalau seandainya sahabat beda pendapat, aku akan teliti mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang aku ikuti, dan aku tidak mungkin membuat pendapat yang ketiga. Imam Syafi'i yakin salah. Kalau sahabat beda pendapat, ada dua pendapat, kemudian beliau buat pendapat yang ketiga, beliau yakin itu pasti salah. Pasti kebenaran itu nggak akan keluar dari pendapatnya para sahabat. Salah satu dari pendapat sahabat apabila mereka berbeda pendapat. Jadi ini prinsip beragama yang diajarkan para ulama ahlus sunnah. Maka inilah kunci hidayah. Yang keempat jemaah sekalian, mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama. Inilah kunci agar nikmat hidayah ini terus ada pada kita. Terus menerus kita mendalami ilmu agama. Karena keimanan itu berjalan bersama dengan ilmu kita. Oleh karena itu orang paling beriman adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Beliau yang paling berilmu. Oleh karena itu Allah tegaskan di surat Fatir, "Wa may yakhsha innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Ulama di sini maknanya adalah al-ulama ubillah, orang-orang yang berilmu tentang Allah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Mereka yang paling berilmu tentang Allah, tentang hukum-hukum dan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi jemaah sekalian, semakin dalam kita menuntut ilmu agama, semakin paham dengan agama, maka semakin besar kebaikan Allah berikan kepada kita. Kebaikan apa? Kebaikan hidayah, kebaikan Islam, kebaikan iman. Inilah kunci mempertahankan hidayah, mendalami ilmu agama. Kemudian yang kelima,
agar hidayah kita tidak hilang. Dan ini adalah cabang dari yang keempat. Yang kelima adalah memilih guru dari kalangan ahlus sunnah. Kalau kita pingin tauhid kita akan tetap ada, jangan memilih guru dari kalangan ahlul kufur. Kalau kita pingin sunnah dalam diri kita tetap ada, jangan memilih guru dari selain ahlus sunnah. Ada orang-orang yang mengaku muslim, dianggap sebagai guru, tapi dari kalangan ahlul kufur sebenarnya. Siapa mereka itu? Contohnya kalangan liberal. Banyak sekali kekufuran mereka. Ya, kalau kita ingin hilang tauhid kita, silakan berguru kepada mereka. Begitu pula, agar tidak hilang sunnah dalam diri kita, maka jangan berguru kecuali kepada ahlus sunnah. Dan ini ajaran Islam. Untuk memilih guru, kita cari dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Allah dan Rasulnya melarang kita berguru kepada orang-orang yang menyimpang. Disebutkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun." Maka orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka akan mencari atau berdalil dengan ayat-ayat dan hadis yang mutasyabih. Maksudnya, yang orang banyak belum mengerti ayat itu atau hadis itu, sehingga mereka manfaatkan ayat dan hadis itu untuk menyesatkan mereka. Ibtigha al-fitnah, kata Allah, untuk membuat fitnah, yaitu menyesatkan. Wabtigha at-ta'wili, dan membuat-buat takwilnya. Maksudnya apa? Dia takwilkan sendiri, atau dia tidak mengikuti takwil seperti yang dipahami para sahabat. Jadi jelas, inilah yang Allah peringatkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Ada da'i, ada ustadz menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, tapi makna dari ayat dan hadis itu dia berbeda sendiri, atau tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Dia tafsirkan sendiri, atau mengikuti pemahaman yang menyimpang. Jadi dia masih berdalil, dia masih punya ayat, dia masih punya hadis. Apalagi yang nggak punya ayat, nggak punya hadis sama sekali. Maka ayat yang Allah peringatkan kepada kita dalam ayat ini adalah orang yang memiliki dalil, tapi dalilnya dipahami secara salah, ditakwilkan sendiri, tidak mengikuti pemahaman ahlus sunnati wal jamaah, pemahaman Nabi SAW dan para sahabat. Nah, jemaah sekalian, tentang ayat ini Nabi SAW bersabda. Jadi ada hadis yang menerangkan ayat ini. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, "Fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat orang-orang yang mempergunakan dalil-dalil tersebut untuk mendukung penyimpangan mereka. Jadi dia pakai ayat, pakai hadis, tapi malah mendukung penyimpangan. Atau dia tafsirkan sendiri tanpa memahaminya seperti pemahaman salaf. Maka Nabi SAW mengatakan, mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Nabi SAW menyuruh kita menjauhi mereka. Kenapa jemaah sekalian kita harus menjauhi mereka? Karena pertama itu perintah Allah dan Rasulnya. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kita
akan tersesat atau mungkin tersesat. Makanya kita harus jauhi mereka, tidak boleh mendekati, tidak boleh menjauhi majelis, tidak boleh menghadiri majelisnya, tidak boleh menjadikan dia sebagai guru. Walaupun kita yakin gak akan tersesat, tetap masih ada mudarat lain. Apa mudarat lain? Ketika kita hadir di majelisnya dan dia menyampaikan kemungkaran dan kita diam saja, maka kita berdosa. Harusnya kita menegur, harusnya kita menyampaikan yang hak. Apalagi kemungkaran lain. Ketika kita hadir di sebuah majelis yang di situ disampaikan kesesatan, sama saja kita menolong majelis itu, memperbanyak jumlah mereka, membuat mereka tambah semangat. Dan juga kemungkaran yang lainnya adalah mungkin menyesatkan orang lain, menipu orang lain. Karena bisa jadi ada orang yang hadir di sebuah majelis karena melihat kita hadir, apalagi dia public figure. Dia hadir di sebuah majelis, orang-orang pada ikut, mereka tidak tahu padahal itu majelis yang menyesatkan. Jadi jemaah sekalian, banyak kemungkaran di dalamnya. Dan yang paling kita takuti adalah kita menjadi tersesat. Dahulu imam besar Ahlus Sunnah, Amirul Mukminin fil hadis, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Barang siapa mendengarkan satu pendapat bid'ah, satu syubhat, jangan dia sampaikan ke teman-temannya. Cukup dia saja yang jadi korban. Jangan dia sampaikan ke teman-temannya, agar tidak dia masukkan syubhat itu ke dalam hati mereka. Itu teman kita mungkin sesama Ahlus Sunnah atau sesama penuntut ilmu. Dia mendengarkan syubhat, dia sampaikan ke kita. Kita kena syubhat. Apalagi kalau duduk langsung kepada orang yang menyampaikan syubhat itu pertama kali, atau penyebarnya. Tentu lebih berbahaya lagi. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, dalam biografi Sufyan Ats-Tsauri, beliau memberikan komentar tentang ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immati salaf ala hadza at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama salaf memberi peringatan keras untuk kita tidak bermajlis dengan orang yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Ini ulama salaf dahulu. Apakah kita merasa hati kita lebih kuat daripada ulama salaf? Ternyata mereka masih takut. Tapi subhanallah, ada orang yang malah mempermainkan athar ini. Dia permainkan athar ini. Dia anggap remeh. Jadi jemaah sekalian, ini jalan salaf. Jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, memilih guru dari kalangan Ahlus Sunnah untuk menghindari mudarat-mudarat itu tadi. Dan masih banyak lagi dalil-dalil, masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang melarang kita bermajelis dengan orang-orang yang menyimpang. Dan mungkin kita sudah saksikan, sudah kita dengarkan berapa banyak orang yang tadinya sudah berhijrah, mengenal Sunnah, kemudian tersesat. Kenapa? Salah milih guru. Salah milih guru. Bahkan tidak sedikit yang jadi teroris. Dulu dia anak baik, tiba-tiba kita dengarkan mati bom bunuh diri. Dari mana dia dapatkan itu? Dari gurunya, dari majelis yang dia ikuti. Maka hati-hati. Termasuk majelis-majelis yang suka memprovokasi massa untuk turun ke jalan. Ini juga sangat berbahaya. Oleh karena itu jamaah sekalian, zaman dahulu para ulama menyebutkan ada golongan khawarij yang disebut al-qa'adah. Artinya mereka duduk-duduk saja. Enggak pernah mereka turun ke jalan mengangkat senjata untuk memerangi para penguasa kaum muslimin. Enggak pernah. Tapi kata para ulama, justru mereka paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ustadznya, kiainya. Ketika masa sudah terbakar, mereka menghilang entah kemana. Maka hati-hati. Dan jemaah sekalian ketahuilah, termasuk kemungkaran terbesar di abad ini adalah demonstrasi.
termasuk kezoliman terbesar kepada umat manusia. Dulu para sahabat berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla. Berjihad membela agama Allah, dan jihadnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pasukan jihad di zaman beliau, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihad lahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau menyempitkan satu rumah, atau memutus jalan, atau membuat orang sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Maksudnya apa? Pahala jihadnya hilang gara-gara menzolimi orang. Perhatikan jemaah sekalian, ini berjihad membela agama Allah Azza wa Jalla, dan bukan sembarang jihad, jihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berbuat zalim kepada warga sepanjang jalan yang dilewati, maka pahala jihadnya bisa hilang. Walaupun hanya menyempitkan satu perumahan atau memutus satu jalan, membuat orang sulit lewat. Sekarang bandingkan dengan demonstrasi hari ini. Sudah bukan jihad, tapi tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Memangnya dari mana demonstrasi ini didapatkan? Dari orang kafir kan? Makanya di negara-negara kafir, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Memang asalnya dari mereka. Ini tasyabbuh, menyerupai mereka. Sudah menyerupai mereka, masih menzolimi orang. Bukan satu rumah yang disempitkan, puluhan rumah, ratusan perumahan, bahkan fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, pusat-pusat ekonomi masyarakat diblokir oleh mereka, dipersulit geraknya. Macet bukan hanya satu jalan, puluhan bahkan ratusan jalan. Mungkin jutaan manusia yang mereka zolimi, macet gara-gara mereka ada demo. Itu pun demonya, walaupun bukan demo anarkis, tetap saja bikin macet. Apalagi kalau demonya anarkis. Terlebih lagi jemaah sekalian, ini yang paling berbahaya dalam demonstrasi, menghilangkan nyawa seorang muslim. Sama saja, yang hilang nyawa itu sesama demonstran atau aparat keamanan, dan dia muslim, ini dosanya sangat besar. Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang muslim dengan sengaja, baginya neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang besar. Jangan main-main jemaah sekalian dengan nyawa seorang muslim. Tapi kalau sudah ricuh, sudah rusuh, nyawa sudah tidak lagi berharga. Mereka tidak peduli lagi. Sama saja, apakah itu anggota masyarakat atau aparat, apabila hilang nyawanya, maka semua yang terlibat di situ, walaupun mungkin nggak langsung dia yang membunuh, tapi kita harus takut semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Umar pernah mengancam, andaikan seluruh penduduk Son'a yang ada di Yaman bersatu menyebabkan hilangnya satu nyawa, saya akan kisos semuanya. Artinya apa? Semua yang terlibat, walaupun dia bukan pelaku langsung, harus hati-hati jemaah sekalian. Ini bahaya besar. Apalagi kalau yang mereka demo itu nggak jelas. Mendemo hanya karena mendengar hoax, mendengar isu-isu tidak jelas. Ketika ditanya apa yang mereka perjuangkan, nggak ngerti, nggak tahu. Terlebih lagi yang diperjuangkan hanya kepentingan pribadi, bahkan maksiat. Nggak mau ditangkap polisi kalau berzina. Itu kan diantara yang mereka tuntut. Berzina nggak mau diganggu polisi. Jadi yang dibela adalah kepentingan
hawa nafsu maksiat, bukan agama. Andai dia bela agama, itu cara yang salah. Niatnya betul, niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Apalagi kalau hanya membela kepentingan duniawi atau bahkan hawa nafsu maksiat. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Kita salah memilih guru, salah menuntut ilmu, kita diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan kita mengira itu baik. Kita mengira itu adalah hal yang baik, perjuangan, jihad, padahal itu adalah kemungkaran. Maka berhati-hatilah dalam memilih guru. Baik, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, memilih kawan bergaul yang baik. Ini juga penting untuk mempertahankan hidayah dalam diri kita. Tidak sedikit orang yang tersesat karena kawan dekat, yang Allah telah peringatkan dalam surat Al-Furqan mulai ayat ke-27. Wa yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi. Ingatlah jemaah sekalian. Kata Allah, suatu hari ketika orang zalim itu menggigit tangannya sendiri. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Sambil dia berkata, andaikan dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilah. Celakalah aku. Andaikan dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman karibku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula. Dan setan itu memang penipu manusia. Jadi ini penyesalan orang yang dulu di dunia salah memilih kawan. Gara-gara kawan dia tersesat. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maksudnya bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, tergantung sahabat karibnya. Maka setiap kalian hendaklah melihat siapa yang hendak dia jadikan sahabat karibnya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil yang menyuruh kita selektif dalam memilih kawan. Jangan jadikan sebagai kawan dekat kecuali orang soleh, penuntut ilmu. Kalau kita ingin rajin menuntut ilmu, ya berkawan dengan penuntut ilmu. Kalau kita berkawan dengan orang malas menuntut ilmu, maka kita harus khawatir kita tertular menjadi malas menuntut ilmu. Orang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang menjauhi maksiat, inilah yang seharusnya jadikan teman kita. Kadang-kadang jemaah sekalian, teman itu menjadi setan. Maka hati-hati. Karena dia mengajak kita melakukan yang mungkar atau menghalang-halangi kita melakukan yang benar. Seperti juga yang terjadi pada Abu Thalib. Abu Thalib sampai mau mati masih berteman dengan Abu Jahal. Akhirnya dia mau masuk Islam, dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi kun la ilaha illallah, kalimatan uhajjalaka bihi indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi kata Abu Jahal, "Atargabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Kamu sekarang sudah mau mengikuti Muhammad? Dicela oleh Abu Jahal. Sampai mati dia ikut Abu Jahal. Subhanallah. Kurang apa dekatnya Abu Thalib dengan Rasulullah SAW, yang mendakwahi Abu Thalib adalah ustadz terbaik, guru terbaik, tetapi tetap saja dia tidak dapat hidayah. Di antara sebabnya adalah salah memilih kawan. Kemudian yang ketujuh, untuk mempertahankan hidayah, hendaklah kita selalu sabar dan berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, karena pasti akan ada berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji? Maka kita akan diuji jemaah sekalian. Butuh kesabaran dan perjuangan.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka akhirnya diketahui siapa yang jujur, siapa yang benar dalam keimanan, dan siapa yang dusta. Jadi perlu kesabaran dan perjuangan. Dan Allah telah berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, kalau kita berjuang, kita pasti ditolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka pintu-pintu hidayah kami. Jadi perlu ada kesungguhan, perlu ada kesabaran. Dan Nabi SAW juga bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Beliau juga bersabda, man yatasabbar yusabbirhullah wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Dan barang siapa berusaha menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Jadi perlu ada usaha, perlu ada kesabaran, bahkan mungkin pengorbanan. Pembunuh 100 nyawa, bagaimana caranya dia bertobat? Dia harus berkorban. Dia bukan hanya hijrah tobat, dia harus hijrah pergi meninggalkan kampung halamannya, supaya dia bisa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk kunci mempertahankan hidayah. Kemudian yang ke-8, termasuk kunci utama dalam mempertahankan hidayah adalah berani di jalan Allah Azza wa Jalla. Berani di jalan Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus berani, jemaah sekalian? Karena akan ada orang-orang yang mencelah. Makanya Allah kabarkan kepada kita di surat Al-Maidah ayat ke-54. Di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Dan ini termasuk penyebab Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah, gara-gara takut dicela oleh Abu Jahal, takut dicela oleh masyarakatnya. Maka jangan takut celaan manusia dalam ketaatan kepada Allah. Karena jemaah sekalian, kita mencari keridhaan Allah, bukan ridho manusia. Tidak peduli seisi dunia mencela, membenci kita, asalkan Allah ridho, maka kita akan selamat. Walaupun seisi dunia memuji kita, mengangkat kita, tapi Allah murka kepada kita, kita nggak mungkin selamat. Jadi sebagaimana kita tidak mengejar ridho manusia, maka jangan pula kita takut celaan manusia. Ridho manusia, pujian manusia tidak akan mengangkat kita, dan celaan manusia tidak akan merendahkan kita sedikit pun. Justru mereka yang menjadi rendah karena mereka berbuat zalim. Termasuk keberanian yang diperlukan di sini adalah keberanian dalam menyelisihi orang banyak. Tidak takut beda. Walaupun jemaah sekalian perlu saya ingatkan di sini, termasuk syariat Islam, termasuk ajaran syariat adalah tidak berbeda dengan masyarakat, kecuali apabila itu haram. Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, termasuk ajaran syariat Islam, jangan tampil beda dengan masyarakat. Jangan berbeda, kecuali dalam hal dosa, kita harus berbeda. Dan itulah sebabnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengapa Rasulullah SAW pakaiannya gamis. Kata beliau, itu bukan sunnah. Sunnahnya adalah mengikuti kebiasaan masyarakat. Jadi sunnahnya dari sisi itu yang kita ikuti kepada Nabi SAW. Mengapa Nabi SAW pakai gamis? Karena itu adalah pakaian masyarakat beliau, pakai jubah.
Jadi sunnahnya bukan dari sisi jenis pakaiannya, tapi dari sisi tujuan Nabi SAW memakainya, yaitu mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Jadi itu sunnah justru. Jangan kita tampil beda dengan masyarakat kita. Kecuali dalam hal yang haram. Mereka berbuat haram, nggak boleh kita ikut. Walaupun seisi dunia membenci kita, nggak peduli. Walaupun sekampung memusuhi kita, tidak peduli. Kalau itu haram, nggak boleh kita lakukan. Tapi selama itu nggak mengandung dosa, masih hal yang mubah, maka tidak masalah. Maka justru sunnah kita sesuai dengan masyarakat kita. Jadi jemaah sekalian, kalau itu salah, kalau itu dosa, nggak boleh kita ikut-ikutan. Kita harus berani menyelisihi orang banyak. Suka ikut-ikutan orang banyak, tidak peduli apa yang mereka lakukan itu sesuai syariat atau tidak, ini termasuk sebab manusia tersesat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi harus berani berbeda kalau mereka menyelisihi syariat. Termasuk jamaah sekalian, keberanian yang kita butuhkan adalah berani menyelisihi tradisi nenek moyang, budaya-budaya warisan nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Ini termasuk penghalang hidayah dan penghilang hidayah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam banyak ayat, dalam banyak kasus umat-umat para nabi. Ketika para nabi mendakwahi mereka, mereka tidak mau ikut gara-gara mempertahankan budaya nenek moyang. Dan itu juga yang terjadi pada Abu Thalib. Kata Abu Jahal, "Atargabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu sudah benci dengan agama Abdul Muttalib ayahmu sehingga mau mengikuti agama Muhammad? Juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka jawab, kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Dan Allah tegaskan, awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka tidak tahu apapun, nggak pernah belajar agama, dan bahkan belum mendapatkan hidayah. Dulu masih animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, belum masuk Islam. Kok masih mau diwariskan budaya-budaya syirik? Maka jemaah sekalian, ini penyebab manusia tersesat. Maka harus berani. Kemudian yang kesembilan, menjauhi fitnah syahwat dan syubhat. Menjauhi fitnah syahwat dan syubhat. Jadi bukan hanya jangan lakukan, tapi jauhi. Kalau kita mendekat walaupun belum melakukan, maka itu yang membuat kita terjerumus. Itu yang membuat kita terjerumus. Jamaah sekalian, ini membutuhkan pembahasan yang lebih panjang, tapi secara singkat, surat As-Sajdah ayat ke-24 Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara manusia itu ada para pemimpin, maksudnya orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini, As-Sajdah ayat ke-24. Kata Allah, kami tinggikan derajat mereka. Kenapa? Ketika mereka bersabar, karena mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin. Kenapa harus sabar dan yakin? Sabar untuk menghadapi godaan syahwat, yakin untuk menghadapi serangan syubhat. Bagaimana caranya? Ilmu dan amal, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah jemaah sekalian yang ke-10, agar hidayah kita tetap bertahan adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal hanya kepada Allah. Jadi bagaimana nasib kita besok? Apakah masih dalam hidayah atau tidak? Gantungkan hati kita kepada Allah, serahkan kepada Allah, dan banyak-banyak berdoa. Karena
tidak ada yang memampukan kita untuk beramal, untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan hidayah, tidak ada yang menganugerahkan istiqamah kecuali Allah. Dalam surat An-Nur ayat ke-21, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abadan." Kalaulah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat mensucikan dirinya selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ini pertolongan Allah. Maka tidak ada jalan lain kecuali memohon, meminta pertolongan kepada Allah. Dan di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga beliau sering membaca Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Intinya doa-doa minta hidayah. Bukankah Nabi SAW sudah mendapatkan hidayah? Kenapa beliau masih terus minta hidayah? Karena itu bermakna bukan sekedar minta hidayah, tapi istiqamah dan tambahan hidayah. Subhanallah. Nabi SAW saja masih berdoa minta istiqamah. Tentu kita lebih butuh untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, 10 semoga menjadi sebab kita tetap istiqamah di atas hidayah. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah dari kerabat? Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah dari kerabat yang kafir, ahli kitab? Sebenarnya pada asalnya walimah itu perkara dunia. Bermuamalah dengan orang kafir dalam perkara dunia selama tidak melanggar syariat itu boleh. Hanya masalahnya umumnya walimah-walimah mereka pasti melanggar syariat. Ya seperti diadakan di gereja dan hadir pendetanya ngasih tausiah. Ya kan? Dia akan memuji Tuhan selain Allah. Dia akan menyembah kepada Tuhan selain Allah, sehingga tidak patut kita hadir di situ. Tambah lagi dengan maksiat-maksiat yang lain, mungkin campur baur laki-laki perempuan, musik-musik, mungkin juga khamar. Iya. Jadi ini yang membuat tidak boleh. Bukan masalah dia kafir sehingga kita terlarang hadir di walimahnya, tidak. Itu perkara duniawi boleh. Kecuali kalau dia bikin acara keagamaannya, itu nggak boleh sama sekali. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim hadir di perayaan keagamaan agama lain atau sekedar mengucapkan selamat. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama, semuanya sepakat, haram hukumnya. Bagaimana cara membedakan ustadz sunnah atau bukan, sedangkan kami baru menuntut ilmu dan kurang ilmu? Maka yang pertama, hendaklah kita lebih menuntut ilmu, terutama ilmu tentang akidah ahlus sunnah dan prinsip-prinsip dalam manhaj ahlus sunnah. Karena dengan itulah kita menilai. Sebagai contoh jemaah sekalian, kita pelajari bagaimana akidah ahlus sunnah tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Dengan mudah. Kalau kita search di YouTube, tapi jangan search ya. Ada ustadz viral tentang takdir Allah saja dia masih menyimpang. Ini rukun iman loh. Dia masih nggak ngerti tentang rukun Allah, rukun iman, beriman kepada takdir Allah. Kalau kita mempelajari pemahaman ahlus sunnah dalam takdir Allah, semua ini adalah ketetapan Allah, takdir Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Seorang ustadz terkenal mengatakan, kalau ajal, jodoh, rezeki itu takdir Allah. Tapi kita mau taat atau enggak, itu bukan takdir Allah. Nanti sudah kita lakukan, baru jadi takdir Allah. Dan ini juga akidah Hizbut Tahrir. Ini juga akidah Hizbut Tahrir. Akidahnya Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Ini contoh, kalau kita sudah tahu akidah yang menyimpang, maka kita pun tahu, oh ini menyimpang berarti. Jadi ini perlu kita mendalami prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Seperti contoh lain yang kita singgung tadi, masalah hubungan masyarakat dengan pemerintah. Kalau kita tahu konsep ahlus sunnah, maka kita pun paham, ini orang yang menyimpang dari jalan ahlus sunnah. Baik, ini yang pertama.
Yang kedua adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Kalau alhamdulillah kita sudah kenal, misalkan di tempat kita sini ada Ustadz Ahlus Sunnah, ya mungkin seperti Ustadz Mubarak Bamu'alim, tanya kepada beliau, Ustadz bagaimana dengan Ustadz Fulan? Barangkali beliau kenal. Sebagaimana dulu para ulama bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang si Fulan? Kalau Imam Ahmad mengenal dia sebagai Ahlus Sunnah, maka dia akan dipuji. Dan subhanallah jemaah sekalian, pernah Imam Ahmad memuji dan menyuruh kaum muslimin belajar kepada seorang ulama Ahlus Sunnah, padahal ulama itu mencela Imam Ahmad. Jadi begitu para ulama merekomendasi orang bukan karena dia membela kita atau mencela kita, tidak, tapi karena manhaj dia. Walaupun dia membela kita, memuji kita, tapi dia menyimpang, kita nggak boleh merekomendasi dia sebagai guru. Itulah jemaah sekalian manhaj Ahlus Sunnah. Itu keadilan, tapi itu berat, nggak mudah. Banyak yang tidak bisa mengamalkan. Jadi itu cara yang kedua. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolong kepada Allah supaya dipertemukan dengan para guru-guru yang baik akidahnya, yang mengarahkan ke jalan yang lurus. Itu yang paling penting. Iya. Apa yang terjadi pada saudara-saudara muslim kita di Wamena, Papua, yang dibakar hidup-hidup, dibantai oleh kaum kafir, termasuk mati syahid? Dan apa ciri jihad yang benar dan salah? Kalau mereka dibunuh karena Islam, maka mereka insya Allah termasuk mati syahid. Dan seorang muslim yang mati terbakar, itu juga syahadah, mati syahid. Mati tenggelam, mati tertimpa benda berat atau tertabrak mobil, itu termasuk mati syahid. Iya. Bagaimana cara jihad yang benar dan yang salah? Ya, jihad yang benar harus dengan izin pemerintah. Maka untuk saudara-saudara kita di manapun yang dibantai oleh kaum muslimin, pertama kita mendoakan mereka. Yang kedua, kita memberikan masukan-masukan yang baik kepada pemerintah untuk membela mereka yang terzolimi. Dan saya kira pemerintah kita sudah berusaha. Bahkan pemerintah juga jadi korban kan. Aparat-aparat juga tidak sedikit yang dibunuh oleh para pemberontak tersebut. Dan apabila kita diminta untuk membantu, maka kita harus siap. Nabi SAW mengatakan, wa idastunfirtum fanfiru. Kalau kamu diperintahkan oleh pemerintah untuk berjihad, maka berangkatlah kalian. Hadis ini juga bermakna yang berhak memerintah berjihad adalah pemerintah. Kecuali kita sifatnya membela diri. Jadi ada orang datang menyerang, kita wajib membela diri. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang ingin merampas hartaku? Ini belum nyawa loh, baru harta. Kata Nabi SAW, la tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memerangi aku? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Bagaimana kalau aku yang terbunuh? Engkau mati syahid. Jadi ini juga termasuk yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana, mati membela harta dan diri mereka, maka termasuk mati syahid. Jadi itu beda. Kalau kita mungkin yang berada di sana dan kita diserang, wajib kita mempertahankan diri, wajib kita berjihad, karena nggak mungkin menunggu pemerintah. Tapi kalau kita dari luar dan mau menyerang ke sana, harus dengan izin pemerintah. Nabi SAW bersabda, wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Pemimpin itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya. Iya.
Saya mengikuti ormas di mana mereka membagi tauhid menjadi 4, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan hakimiyah. Yang saya tahu di kajian-kajian salaf, tauhid cuma ada 3. Baik, ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Dan ada di dalam fatwa-fatwa Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah dulu, yang mengingkari pembagian ini. Jemaah sekalian, tauhid hakimiyah itu artinya melaksanakan hukum Allah Azza wa Jalla. Dan itu bagian dari uluhiyah. Bagian dari ibadah. Melaksanakan hukum Allah itu kan ibadah. Jadi dia sudah masuk dalam tauhid uluhiyah. Kenapa mereka buat pembagian tersendiri? Karena ada tujuan di balik itu. Tujuannya apa? Untuk mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum syariat. Itu tujuannya. Dan memfokuskan perjuangan mereka untuk mendirikan negara yang bisa menegakkan hukum syariat. Jadi di sini 2 kesalahan mereka. Yang pertama, mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat. Ini termasuk kesalahan besar. Karena dalam manhaj ahlus sunnah, orang yang tidak berhukum dengan syariat pada dasarnya adalah kufur asghar, kufur kecil. Belum sampai pada kufur besar. Pertanyaannya, dari mana kita ketahui ini? Lagi-lagi kembali kepada poin yang ketiga tadi yang kita bahas, pemahaman sahabat. Bacalah dalam tafsir surat Al-Maidah 44. Bisa baca di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari. Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang-orang kafir. Maka sahabat mengatakan, maksud ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kenapa sahabat menafsirkan begitu jamaah sekalian? Karena mereka lebih tahu ayat ini turun dan maknanya. Sahabat juga menjelaskan ayat ini turun bukan menjelaskan tentang umat Islam, tapi orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin Arab yang berhukum kepada para dukun. Nah, ketika ayat ini dihukumkan kepada kaum muslimin, kufurnya menjadi berkurang. Bukan kufur besar lagi, tapi kufur asgar. Jadi lihat detailnya pemahaman sahabat. Dari mana mereka dapatkan? Mereka kan dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Gak mungkin mereka sembarang bicara dengan Al-Quran. Jadi mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan syariat, ini termasuk penyimpangan mereka. Kemudian yang kedua, perjuangan fokus mereka untuk mendirikan negara Islam. Negara Islam bagus, tapi fokus perjuangan bukan itu, tapi kepada la ilaha illallah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini 2 penyimpangannya. Jamaah sekalian, mohon maaf waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.